Horas, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Mei Hutasoid, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Humbang Hasundutan. Saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, kodrat anak adalah merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Yang ketiga, kodrat anak adalah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak yang dapat mempengaruhi pembentukan budi pekerti. Permainan juga merupakan bagian dari pembelajaran. 4. Pendidikan yang berpusat pada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan menghamba pada sang anak. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang pendidik. Yang kelima, anak bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang dapat diisi oleh orang dewasa sesuka hati. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang keenam, budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau sering disebut dengan karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, hal yang saya lakukan dalam pembelajaran di kelas adalah saya menganggap bahwa pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata, sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi. Pembelajaran yang saya lakukan terkadang kaku. Kemudian saya menganggap bahwa semua murid memiliki kebutuhan yang sama. Saya kurang memperhatikan karakteristik mereka, sehingga saya memperlakukan mereka sama. Kemudian saya memberikan sanksi setiap kali ada siswa yang bolos atau bahkan tidak mengerjakan PR yang saya berikan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1, pemikiran saya yang berubah adalah pembelajaran harus berpusat pada siswa. Guru hanya menuntun, mengarahkan, juga sebagai fasilitator dalam mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan anak, sehingga anak menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, serta memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian, memperhatikan karakteristik siswa, bahwa anak terlahir dengan keunikan masing-masing. Maka saya sebagai pendidik harus mengetahui kelemahan dan kelebihan mereka, sehingga saya tidak memperlakukan mereka sama. Kodrat anak adalah merdeka dan bermain. Maka dalam pembelajaran harus ada unsur bermain sambil belajar, dan anak harus diberikan kebebasan dalam belajar. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya lakukan di kelas sebagai penerapan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah
Menerapkan sistem AMO, menuntun bukan lagi menuntut. Saya tidak lagi memaksakan kehendak saya terhadap anak didik saya. Merancang pembelajaran yang lebih menarik, kreatif dan inovatif yang berpusat pada murid. Ada unsur bermain seperti game, ada ice breaking di sela-sela pembelajaran sehingga anak-anak tidak lagi merasa bosan. Kemudian yang saya lakukan adalah menerapkan konsep merdeka belajar, memberikan ruang kepada anak didik untuk berekspresi. Kemudian saya tidak lagi memberikan sanksi pada siswa yang lupa atau tidak bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Saya lebih menekankan motivasi dan juga nasihat. Maka kesimpulan dari tugas yang saya buat ini adalah bahwa pendidikan itu adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan harus mengajarkan budi pekerti dan kita harus memiliki hati yang tulus, menghamba pada anak. Saya adalah guru yang belum sempurna, yang harus terus belajar, sehingga saya akan menghasilkan anak-anak yang hebat. Terima kasih.